Irawati, Abid, Vicky, Bella, Amel, Julia, Lovelia, Astifa, Aryani, nggak hadir ya? Tadi sudah menyampaikan pesan berupa surat ke ibu. Dia tidak hadir dikarenakan sakit. Ya, semoga besok bisa kembali mengikuti pembelajaran, diberi kesehatan dan kesembuhan. Amin. Baik, sepertinya di jam 7 dan 8 ini anak-anak sudah pada mengantuk ya. Mungkin karena capek, karena lapar, mungkin saja karena kecapean. Nah, untuk itu ibu punya permainan yang nantinya bisa menggugah kembali semangat anak-anak semua. Jadi ibu akan menjelaskannya. Dulunya itu adalah ibu berkata. Jadi apabila tidak ada ibu berkata, maka tidak melakukan. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Ibu berkata hadap kanan. Berarti hadap ke kanan. Ibu berkata hadap kiri. Berarti hadap ke kiri. Baik, apakah sudah paham semuanya? Baik, silakan anak-anak bisa berdiri. Mari kita bermain bersama. Baik, sebelum ibu menyampaikan materi, ibu ingin bertanya pada anak-anak semua. Silakan yang nanti bisa menjawab, bisa mengangkat tangannya. Apakah di daerah kalian terdapat kisah lama yang disampaikan secara turun-temurun? Silakan siapa yang bisa menjawab? Apakah ada? Mbak Bella? Ada, baik, betul sekali. Nah, kemudian biasanya itu mendapatkan informasi itu dari siapa? Dari nenek kakek. Ya, betul sekali. Apakah mustahil atau tidak? Mustahil ya, mustahil ya. Betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Bella. Baik, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai hikayat. Namun sebelumnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menentukan pokok-pokok isi dan memaknai pesan. Materinya yaitu mengidentifikasi ide dan makna kata dalam hikayat. Apakah ada yang tahu pengertian dari hikayat sendiri? Apakah ada yang sudah pernah mendengar? Belum ya? Belum, karena masih baru. Baik, ibu akan menjelaskan pengertian dari hikayat. Hikayat menurut KBBI adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa. Prosa berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Prosa dibaca untuk menghibur lara, membangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Jadi dapat disimpulkan bahwa hikayat merupakan salah satu jenis cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan berisi tentang kisah, cerita, dan dongeng. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur cerita berupa kemustahilan dan kesaktian para tokoh. Adapun ciri-ciri dari hikayat, yang pertama itu bersifat anonim. Apa sih itu anonim? Anonim itu tidak diketahui secara jelas oleh pengarangnya. Jadi secara turun-temurun dari nenek moyang seperti itu. Kemudian yang kedua, mengandung hal yang bersifat mustahil, yang tidak bisa dipikirkan secara yang tidak nalar seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan
sudah dibagikan. Kemudian nanti anak-anak bisa mengerjakan kegiatan 1 dan selanjutnya nanti bisa mengerjakan kegiatan 2. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan audionya terlebih dahulu. Ikan kodok, hikayat Saijaan dan ikan kodok. Menurut Sahibu Hikayat, bermula ada seorang batu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Dahimahu. Dia bertapa di antara selat laut dan selat Makassar. Siang malam dia bersandari di batu bara di antara ikan bumi, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Dia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermimpi bagi anak, cucu, dan keturunannya kelak. Hatta ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyaring. Tanpa berhenti dari tempat itu maupun membuka mata dan membangun menepi serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di daratan. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Sebab dia timbul dari dasar laut dan dikelilingi oleh laut. Sebagai hikmahnya, kata Sa'ijan dan ikan kodok dijadikan slogan lambang pemerintah Kabupaten Kota. Baik, itu tadi audio yang telah Ibu putarkan. Silakan anak-anak bisa mengerjakan kegiatan 1. Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya? Baik, silakan bisa mengerjakan.
dan Lukman Bruli itu Islami metode karena dianggap mengganggu mereka. Baik. Untuk kelompok 4 bisa menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5. Silakan. Nomor 4, namun peristiwa-peristiwa penting dalam cerita terjadi saat laut Tengah wilayah ikan tidak menyerang. Kemudian sebelum matahari terbit esok pagi, pulau Danau Mambul muncul. Kemudian kelima, di manakah fakta cerita ini? Pada tempat tengah laut, tepatnya di atas batu karang yang berada di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Intinya latar waktu dalam cerita latar waktu yang digunakan dari siang hingga malam hari. Kemudian latar suasana. Suasana pada cerita ini sendiri takut dan menyenangkan. Baik, itu tadi presentasi dari perwakilan kelompok. Beri tepuk tangan. Silakan bisa duduk kembali. Baik, setelah mempelajari hikayat, yaitu mengidentifikasi ide dan makna kata dalam hikayat, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak bisa mengetahui pengertian dari hikayat, kemudian ciri-ciri hikayat dan memaknai pesan dari cerita ikan todak dan sajian itu. Baik, silakan LKPD-nya bisa dikumpulkan kembali. Baik, setelah mempelajari materi yang telah Ibu sampaikan, bagaimana? Apakah menyenangkan atau tidak? Sulit atau tidak? Baik, tidak ya. Tetap semangat untuk terus belajar meraih cita-cita, jangan pantang menyerah. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak bisa mencari hikayat di internet. Kemudian kalian ringkas yang di dalam ringkasan tersebut ada 5W1H. Seperti itu ya.